Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi pada siang hari ini kita berkumpul tempat ini. Saya mau undang kita semua yang ada di tempat ini dan juga mungkin yang ada di rumah, sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menjalani ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mau undang Bapak Trianto mungkin untuk bawa kita dalam doa pembukaan. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus. Kembali pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat berkat anugerah penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami saat ini boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kami Tuhan, segenap umat-Mu Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan diri Tuhan, seluruh kehidupan kami Tuhan, karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami, Engkau yang berdaulat atas kami Tuhan, Engkau yang memimpin seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan urapan-Mu Tuhan. Kami mau ibadah kepada-Mu Tuhan, kami mau memuji dan menyembah serta meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau urapi kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah saat kami memuji dan kami menyembah, kuasa Tuhan turun atas setiap kami Tuhan, dan mujizat Tuhan boleh terjadi di tempat ini ya Tuhan, serta pemulihan boleh terjadi bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang mau menyampaikan firman di tempat ini ya Tuhan. Penuhi dengan hikmat dari-Mu Tuhan, dengan pewahyuan dari-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan, segenap umat-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, berikan hikmat kepada kami dan pengertian Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, sehingga firman itu boleh menuntun dan membimbing kami Tuhan untuk hidup berkenan bagi-Mu sampai Engkau datang kedua kalinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan setiap pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, baik itu WL, singer dan pemain musiknya Tuhan, serta multimedianya Tuhan. Kau berikan hati yang mengasihi Engkau Tuhan, hati yang melayani Engkau Tuhan. Biarlah kami sama-sama boleh menaikkan pujian ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Mungkin di tempat ini saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Kita semua di tempat ini saya yakin, baik yang tempat ini maupun yang ada di rumah, mari sama-sama kita bersukacita di hadapan Tuhan, karena kita tahu sukacita adalah obat yang paling manjur ya. Kita semua berdiam di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di sana aku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, di sana Kau menanti. Kemudahan damai yang sejati. Oh, inilah inilah hidupku. Hanyalah dan nafasku menceritakan kasih-Mu.
ajarku berdiam dekat di hati. Sama-sama kita bawa pujian dari awal. Kita mau katakan, sebab Yesus kami ada di tempat yang kami berdiam di hadapan Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Seperti sana kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Inilah inti. Katakan hidup kami, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saya mau dengar di sini ada yang di rumah katakan hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kau akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam. Saya yakin yang di rumah mau yang tempat ini bisa lebih kencang lagi berbunyi dalam Tuhan. Katakan hidup kami, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku aku akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat. Katakan oh hidup kami, oh hidupku, yes, yes. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kau akan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami berdiam dekat di hati-Mu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi kita mengatakan ajar kami berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Kita semua percaya bahwa Tuhan kita baik. Yesus baik sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita mau persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin untuk saudara-saudara yang ada di rumah akan ditayangkan barcode dan nomor rekening yang akan ditampilkan. Mungkin bisa ditransfer melalui nomor rekening yang akan ditampilkan. Dan untuk yang tepat ini sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita. Yesus Kristus Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang berkumpul tempat ini maupun yang ada di rumah, kami tahu Tuhan, setiap kami memiliki pergumulan kami masing-masing. Tapi satu hal yang kami tahu, apapun pergumulan kami, Engkau Yesus Kristus Allah yang baik, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus bersukacita di hadapan-Mu. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini
Kami siap memberikan persembahan kami yang terbaik kepadamu. Karena Kau melihat hati kami yang penuh dengan sukacita, hati kami yang penuh dengan damai sejahtera memberikan persembahan ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau akan berkenan atas setiap persembahan yang penuh dengan sukacita. Ini hidup kami, ini persembahan kami Tuhan. Kami berserahkan dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara memberikan persembahan bagi saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur dari awal katakan ya Tuhan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami, selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak Tuhan untuk bangkit berdiri, sama-sama kita lembut dari awal. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami, bahwa kebaikan-Mu, kasih setia-Mu tetap ada, tetap sampai sekarang kami menikmati anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih untuk setiap musim yang datang dalam kehidupan kami. Kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik dulu, sekarang dan selamanya. Penyertaan-Mu sungguh terbukti bagi setiap kami Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk diam di dalam kebenaran firman-Mu. Kau sendiri yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Sucikan, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami. Amin. Untuk dapat masuk dalam altar kudus-Mu. Berbicara pada setiap kami siang hari ini Tuhan, supaya setiap kami tanpa terkecuali, baik yang di tempat ini maupun di rumah, semuanya diberkati dan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Hadirat-Mu, kuasa-Mu yang dahsyat lingkupi setiap kami. Sembunyikan setiap kami balik salib-Mu yang ajaib Tuhan. Amin. Dan waktu yang singkat ini kuasailah, Kau beracara sebebas-bebasnya di tengah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita tetap semua di dalam lindungan Tuhan, amin. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Oke, dengan cepat kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang dibuka dari kitab Mazmur pasal 63. Sekali lagi mengingat durasi, saudaraku, kita buka kebenaran firman Tuhan yang diambil di kitab Mazmur pasal 63. Kita akan baca satu pasal, kita habiskan karena kebetulan cuma ada 11 ayat. Dan hari ini kita akan berbicara tentang sebuah pengertian atau rahasia yang selama ini banyak orang tidak menyadari. Oke, yang udah ketemu katakan ahem. Yuk kita mari baca perempuan dulu ayat 1, 2 laki-laki, kita bergantian, 11 kita selesaikan bersama-sama. Ya, itu ada nomornya yang dalam tanda kurung, bisa diikutin aja yang di Alkitabnya masing-masing. Kita baca dengan suara kedengaran, perempuan dulu 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. 5. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. 6.
1, 2, 3. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sembilan, 1, 2, 3. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Amin. 11. Mereka akan diserahkan pada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Terakhir kita selesaikan bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita arahkan pandangan kita kepada ayat yang paling pertama sebelum ayat 2, setelah judul. Baca, ada satu kalimat, boleh dibaca. Mas Tri di situ boleh dibaca dengan suara yang kedengaran. Apa kalimatnya? Koma? Yes. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun, berarti ini menggambarkan bahwa pada saat itu waktu dia menuliskan Mazmur ini, Daud di mana Bapak Ibu? Daud sedang di padang gurun, saudaraku kasih dalam Tuhan. Ya, tahu padang gurun ya? Panas, kering, mungkin ada fata morgana yang sepertinya mungkin ada air, tapi ternyata waktu disamperin bukan. Ya, di padang gurun semuanya serba tidak pasti. Bisa jadi ada badai pasir. Kalau malam udaranya dingin sekali. Ya puji nama Tuhan, udah pernah lah nyobain menginjakan kaki di padang gurun. Ya, di bawah lembah Gunung Sinai itu. Kalau kita masuk kepada pagi hari di lobi hotel -4 waktu itu. -4 rasanya buset. Pakai jaket 3 lapis tembus, sudah kasih dalam Tuhan. Ini Daud waktu itu di padang gurun. Tapi Anda bisa lihat Mazmurnya ke bawah bukan soal tempatnya, Bapak Ibu. Yang Daud ucapkan, yang Daud tuliskan dan dicatat di dalam Alkitab ini yang kita baca sampai detik ini, yang Daud tuliskan apa? Dia muji Tuhan, dikatakan ya Allah engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu. Terus apa? Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Disambung lagi, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat. Dia gak lihat keadaannya saat itu Bapak Ibu. Daud tidak peduli keadaan apa yang sedang dia alami, yang dia pedulikan bahwa terserahlah apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Yang penting saya memuji nama Tuhan. Saya cuma peduli apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia, bukan apa kata orang. Daud gak peduli posisinya saat itu sedang tidak jelas, sedang luntang-lantung di padang gurun, mungkin habis dikejar-kejar musuh Bapak Ibu. Saudara kasih dalam Tuhan. Tapi satu kepastian, Daud tidak gentar dengan semua itu. Asalkan Daud berjalan bersama dengan Tuhan, itu yang dia pegang. Keintiman karena mengenal. Ini orang kenal nih kayak gini Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Dia gak peduli situasi kondisinya, mungkin capek kah? Ya, mungkin lagi keadaan gak sehat, tetap puji Tuhan. Suka duka, puji nama Tuhan. Sakit ataupun sehat, memuji Tuhan. Ya, dalam keadaan bahagia atau sedang merasakan kesesakan, memuji nama Tuhan seperti Daud. Di dalam setiap musim kehidupan dia memuji nama Tuhan. Ini pengenalan Bapak Ibu. Katakan amin. Ini pengenalan. Kalau orang gak kenal sama Tuhan yang dia sembah, gak mungkin bisa begini. Dan ini yang membedakan Daud dengan orang lain. Makanya dia dapat satu lisensi, namanya berkenan. Favor. Tuhan berkenan sekali dengan Daud. Dia gak pedulikan dengan keadaan dirinya saat itu, tapi yang dia pedulikan adalah yang penting saya memuji Tuhan lah. Saya cuma bisa mandang kemuliaan nama Tuhan. Dia cuma bisa pandang kemuliaan wajah Tuhan. Karena dari situlah sumber kelegaannya ternyata. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, kita lanjutkan di ayat tanda kurung 4. Ya, di sini dalam itu kan ada kurungan. Tulisannya tanda kurung kalau di handphone ya.
Di tengah segala keterbatasan yang saat ini terjadi di tengah-tengah kita, ini gak bisa, itu gak bisa. Bisa gak kita tetap untuk say thank you sama Tuhan? Terima kasih untuk nafas hari ini Tuhan. Ya walaupun ada kesulitan di usahaku sedikit, ya mungkin kita pun keluar jadi sedikit was-was, sedikit takut sekarang. Karena katanya varian Delta katanya berpapasan gak ada 5 detik langsung terpapar. Ya makanya jangan berpapasan lama-lama. Ngapain juga 5 detik berpapas-papasan, kan gak lucu juga. Yang penting gini loh Bapak Ibu, kita juga gak bisa lihat virusnya kan. Yang penting pertahankan imun kita. Makanya jangan stres, jangan over worried, jangan terlalu, bukannya takabur ya, bukannya kita nantangin virusnya, enggak. Jangan terlalu stres dengan keadaan. Kalau kita hari-hari ini kita tambah lagi di pikiran kita, waduh gimana nih besok, keluar apa dikit takut, mau ketemu orang sedikit takut, ya susah juga. Makanya memang protokol tetap dijalankan, tetapi jangan sampai, pesan saya cuma satu, jangan ada spirit benih-benih roh ketakutan itu dimasukkan ke dalam hidup kita. Nanti kita mau apa-apa semuanya takut, Bapak Ibu. Intinya gini, kalau takut masih manusiawi untuk kita berjaga-jaga, it's okay. Tetapi kalau berlebihan susah juga. Nanti lama-lama stres kita sehat bisa jadi sakit. Ya karena kenapa? Imunnya turun karena terlalu stres, karena kita takut sekali dengan keadaan, dengan dunia. Nah makanya kita perlukan pengenalan, minta proteksi sama Tuhan, minta perlindungan sama Tuhan, dan tetap taat sama peraturan yang sudah dibuat. Amin. Nah makanya kita tetap sekarang beribadah online, sudah kasih dalam Tuhan. Nah ini bisa-bisanya Daud berpikiran seperti itu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Aduh luar biasa Daud ya. Terus di ayat 6 dan 7, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Ini posisinya Daud ini kelaparan Bapak Ibu di tengah-tengah padang gurun. Ya, tapi ini bisa-bisanya ngomong dengan lemak dan sumsum. Itu lemak dan sumsum itu berbicara apa? Hal yang enak, hal yang susah dilupakan, hal tentang berkelimpahan. Itu dia sedang memperkatakan firman yang berkata manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari kebenaran firman Allah. Itu Daud tuh sedang lagi memperkatakan hal itu, saudaraku semua. Amin. Itu sikap hati Daud, itu respon Daud. Dikatakan apa? Apabila aku ingat kepadamu munya besar Tuhan Yesus, di tempat tidurku merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Posisinya di padang gurun, kalau malam pasti kedinginan Pak. Kalau malam pasti kedinginan, gak ada selimut, karena lagi di padang gurun. Tapi bisa-bisa dia tetap bodoh amat lah, padang gurun, yang penting pandang wajah Tuhan aja. Bagaimana dengan kita saat ini Bapak Ibu sekalian, saudaraku kekasih dalam Tuhan? Bagaimana dengan sikap hati kita menyikapi keadaan dunia saat ini? Bisa gak kita punya pengenalan seperti Daud? Ini Daud tiap hari ini berjalan di dalam pengalaman akan Tuhan. Dia ini kaya gak cuma harta, tapi kaya pengalaman sama Tuhan. Makanya pengenalannya dalam. Nah hari ini sebetulnya apa yang saya mau bicarakan? Hari ini saya mau bicarakan sebuah kata, yaitu pengharapan. Nah pengharapan gak pernah bisa muncul tanpa adanya pengenalan akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. You kenal dulu baru bisa berharap. Emang mau berharap sama orang yang gak kenal? Dikecewakan, gak ada kepastian, gak jelas mau dibawa kemana. Kenali dulu pribadinya, baru nanti pelan, wah ini pasti bisa cover saya, wah ini bertanggung jawab. Seperti kita kepada Allah yang kita sembah. Nah berbicara tentang pengenalan, yuk kita buka satu ayat firman Tuhan lagi. Kitab Yohanes pasal 4. Ya dengan hormat Mas Tri lagi deh. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 sampai 22. Iya, Yohanes Trianto, mantap.
Amin. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, sedangkan aku menyembah Allah yang aku kenal. He knows my name. Dia kenal kita. Dia bisa memanggil kita dengan nama. Tapi kalau iblis selalu manggil kita dari dosa, dia terus intimidasi. Hai kamu orang berdosa, kamu gak ingat masa lalu kamu apa, kamu gak lihat kebejatan, kebrengsekan kamu di kehidupan masa lampau gimana. Dia gak mau ketika kita dekat sama Tuhan, dia berusaha untuk merusak hubungan kita sama Tuhan. Dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan intimidasi dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan di kitab Yohanes pasal 4 mungkin berbicara lebih kuat kepada penyembah yang benar. Tetapi saya mau katakan, ada sisi lain di balik itu, yaitu sebuah pengenalan. Dan saya mau sekali lagi mengatakan bahwa pengharapan gak pernah timbul dari tanpa adanya pengenalan yang dalam, pengenalan yang sejati, pengenalan yang bukan kulit, pengenalan yang bukan hanya sok kenal, tapi betul-betul kenal, dekat, intim, ngobrol setiap hari. Ada hubungan, ada relasi yang dibangun. Dan hubungan ini terus berkesinambungan sampai termanifestasi di dalam kehidupan kita secara jasmani. Wah, ini bukan sesuatu hal yang bisa dimanipulasi Bapak Ibu. Pengenalan itu adalah manifestasi, bukan bisa dimanipulasi. Kalau sok kenal bisa dimanipulasi, contohnya gimana? Ngaku-ngaku. Lu kenal gak sama dia? Oh, gua kenal tuh temen gua. Ya, begitu ditanya sama orang, emang lu temennya sama dia? Jih, siapa, gak kenal. Bisa itu ngaku-ngaku begitu. Itu sok kenal. Orang sok kenal bisa begitu. Tapi kalau mengenal, betul-betul pengenalan yang dalam, tuh temen lu, iya itu hopeng gua dari dulu, tuh sahabat gua tuh. Begitu Tuhan ditanya sama iblis, Tuhan, emang si ini kenal kamu? Jangan sampai Tuhan bilang, siapa, gue gak kenal. Enggak, saya gak kenal dia. Ingat 5 darah bodoh dan 5 darah bijaksana yang menjaga buli-bulinya selalu penuh dengan minyak. Begitu masuk ke jamuan pesta, sang mempelai laki-laki mengatakan apa? Silakan masuk. Begitu yang bodoh ini datang, habis beli dituang minyak, ketinggalan momentum, ketinggalan kairosnya Tuhan. Ngetok pintu, tok tok tok. Tuhan bukain. Tuhannya jawab apa Bapak Ibu? Nyahlah, aku tidak mengenal engkau. Wah, Kristen puluhan tahun, pelayanan puluhan tahun. Begitu nanti dipanggil Tuhan, gak tahu karena kenapa, COVID kah atau apa, pulang. Nyah, aku tidak mengenal engkau. Nyesek Bapak Ibu. Usahain jangan sampai Tuhan menjawab seperti itu ketika kita pulang. Amin. Milikilah pengenalan supaya timbul pengharapan yang sejati, bisa menjadikan Yesus Kristus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi dalam setiap aspek itu, dari pemikiran kita, mindset kita, cara pandang, point of view kita, cara kita menilai sesuatu keadaan, bukan tentang kita lagi, tapi semuanya tentang Tuhan. Kayak Daud, gak tahu apa yang terjadi meskipun saya lagi di padang gurun, keadaan lagi gak enak, semua orang kok kayaknya marah-marahin saya. Kok kayaknya semua keadaan sepertinya menghimpit saya. Milikilah sifat itu. Pandang kemuliaan Tuhan. Kalau di dalam kitab Bilangan, aku menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Engkau menghadapkan wajahnya kepadaku dan memberi engkau damai sejahtera. Diliatin sama Tuhan tuh muka, dikasih lihat mukanya Tuhan aja kita udah damai sejahtera loh Bapak Ibu. Makanya setiap hari pandang wajah Tuhan. Jangan pandang wajah koran, Google, berita semua yang nakutin kita. Ya gak apa-apa, buat cari info bagus supaya hikmat kita bertambah, supaya kita bijaksana untuk mengatasi keadaan. Tetapi juga jangan lupa Alkitabnya dibaca, katakan amin. Kadang-kadang orang terlalu rajin buka koran, orang terlalu rajin buka Google, buka Instagram, Facebook, tapi Alkitabnya gak dibaca. Padahal sumber kekuatannya di sini.
Percuma Kristen puluhan tahun, pelayanan puluhan tahun, kalau Alkitab gak dibaca, gak direnungin, sama aja bobrok dalamnya. Gitu loh Bapak Ibu. Terus terang saya ngomong ini keras. Tapi ya maafkan saya, ini kebenaran. Merenungkan firman Tuhan supaya dapetin apa? Berkat, bukan. Mujizat, bukan. Pengenalan, ada amin. Haleluya. Sudah kasih dalam Tuhan, pengenalan itu penting. Pengenalan gak bisa dimanipulasi, tapi bisa termanifestasi. Amin. Manifestasi itu apa sih? Buah. Saya mau katakan manifestasi roh itu ketika Roh Kudus diakses penuh dalam hidup kita dan berbuah di dalam karunia, di dalam passion, di dalam panggilan, calling atau gairah. Ada amin. Itu semua buah. Jadi kalau mau hidup kita enjoy itu maksudnya bukan gak ada masalah Bapak Ibu. Enjoy itu kita bisa nikmatin meskipun ada masalah. Katakan amin. Masalahnya ada. Ya belum tentu masalah saya lebih ringan daripada saudara. Siapa tahu masalah saya lebih berat ternyata daripada kalian. Tapi ya enjoy. Enggak bikin putus asa, pengen bunuh diri, enggak. Masalahnya ada. Tapi putus asa enggak. Karena kenapa? Ada Tuhan Yesus. Amin. Karena kita harus punya pengenalan. Karena begitu kita kenal akan ada pengharapan. Dan pengharapan selalu dimulai dengan iman. Bahwa ini selalu berkesinambungan. Iman, pengharapan, dan paling besar diantaranya adalah satu firman Tuhan lagi. Kita buka dalam kitab 2 Petrus pasal 3. Sudah kasih dalam Tuhan. Kiranya siang hari ini kita semua diberkati Tuhan, amin, melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kita jangan sampai salah perspektif atau salah memiliki sudut pandang tentang image yang kita sebut dengan nama Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita gak punya pengenalan, kita akan membuat Tuhan imajinasi. Ngerti maksudnya? Kita bisa, ketika kita gak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, hati-hati, imajinasimu bisa meng-create atau membuat suatu ilah lain yang kita sebut dengan nama Tuhan. Contoh, begitu kita berdoa tentang mujizat atau kesembuhan atau pertolongan di suatu masalah, ternyata jawaban doanya tunggu. Terus kita gak kenal nih sama Tuhan kita. Akhirnya apa? Kita marah sama keadaan. Kenapa sih gak dijawab-jawab doanya? Nah, kalau udah marah, menggerutu setiap hari ngegerundel. Setiap hari ngegerundel, menggerutu. Kenapa sih saya gak disembuhkan sampai sekarang? Nah, kalau udah stres apa? Kehilangan iman. Karena apa? Digerogoti terus sama setan. Gak bisa bersyukur, udah mulai start dari situ tuh. Susah bersyukur. Kalau udah gak bisa bersyukur, pasti damai sejahtera udah hilang. Damai sejahtera udah hilang, sayap perlindungan Tuhan gak aktif Bapak Ibu. Bukan gak ada, gak aktif, ada tapi gak diaktifin. Semua itu perlu kode akses. Katakan amin. Kode aksesnya apa? Knowing. Tauin dulu, kenalan dulu sama yang punya otoritas. Kita dikasih otoritas, boleh pakai. Tapi kenalan dulu, jangan sampai ngejauh. Amin Bapak Ibu. Kalau mau kuat, sekarang dunia makin jahat. Sekarang dunia makin gak nentu. Kalau mau kuat, pegang deh tangan Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya kita gak tersesat Bapak Ibu. Pertama, gak tersesat oleh pengajaran, purwarupa pengajaran yang belum tentu membenarkan. Malah yang ada makin bikin kita keblinger. Semuanya malah dibawa ke prosperity gospel. Prosperity gospel itu gak ada powernya. Coba Injil kemakmuran, ikut Tuhan pasti kaya. Lah kalau orang kaya diinjili pakai Injil kemakmuran, udah gak kena Bapak Ibu. Gue udah kaya, ngapain lu nginjilin gue gak perlu Tuhan. Injil kemakmuran cuma ampuh kepada orang-orang miskin. Bukan miskin ini, mentalnya miskin Bapak Ibu. Imannya miskin, teologinya miskin. Saya mau katakan dari mimbar ini,
Jangan pelajari Injil-Injil kemakmuran. Ikut Tuhan pasti kaya, belum tentu. Dan kalau misalnya belum kaya bukan berarti bukan anak Tuhan. Lihat K12 ya Tuhan Yesus dulu. Para rasul, ada gak yang matinya kaya raya Bapak Ibu? Ada gak? Enggak ada. Mereka yang meninggalnya kaya raya. Ada yang disalib kebalik juga ada, dibakar ada, martir ada. Tuh kalau mau lihat. Ikut Yesus pikul salib, sakal diri. Diberkatin itu bonus. Dikasih hidup sehat, kasih karunia. Dikasih di perlindungan, disertai Tuhan, keluarga kita aman, gak ada yang kecelakaan, gak ada yang meninggal. Puji Tuhan. Tetapi ketika ada musim kehidupan yang gak enak, terus ninggalin Tuhan. Jadi ikut Tuhan cuma waktu mau enaknya aja. Begitu bocon, lah ngapain lah ikutin Tuhan. Tuhan kayak gini kok diikutin. Terus mau ikutin Tuhan yang mana Pak, Bu? Gak bisa. Mau ke Gunung Kawi cari pesugihan, tetap aja ada tumbal Bapak Ibu. Saya mau katakan seperti ini. Jangan salah menilai Tuhan kita. Allah adalah Allah yang setia dan adil. Setia iya, baik, luar biasa baik. Dulu sekarang dan selamanya Tuhan Yesus tetap baik, amin. Tapi ada sisi adil. You tahu adil gak? Tuhan itu gak mau bikin kita menjadi anak-anak Tuhan yang gak grow up. Tuhan gak mau bikin kita menjadi anak Tuhan yang gak bertumbuh Bapak Ibu, yang kerdil imannya. Tuhan mau kita bertumbuh menjadi dewasa. Abis dewasa apa? Berbuah. Tumbuhan kalau gak dewasa mana bisa berbuah? Tanya pengusaha kebun nih, juragan, takur. Bisa Mas Tri berbuah kalau gak dewasa? Gak bisa. Berakar dulu Pak Bu. Abis berakar apa? Tumbuh ke atas imannya. Abis tumbuh ke atas apa? Subur, berbuah. Bahkan ada beberapa tanaman yang harus dicangkok dan stek batang untuk menghasilkan buah. Maksudnya ada beberapa orang yang harus kadang-kadang sedikit didobrak baru sadar, oh ya ternyata saya salah. Ada orang-orang dablek yang kadang-kadang harus disentil dulu kayak saya Bapak Ibu. Kalau Yunus dimakan ikan sekali, mungkin saya dalam perjalanan rohani saya nggak tahu saya dimakan ikan udah berapa kali baru sadar. Oh ternyata harus bertobat. Dulu bapak mama saya nggak ada yang tahu saya pernah masuk kantor polisi. Udah gede kesaksian jadi hamba Tuhan baru tahu. Tapi ya itu kisah hidup. Ada amin? Kalau mau bertahan di masa-masa sulit, kenalan sama Tuhan. Katakan kanan kirinya, kenalan sama Tuhan. Kalau nggak kenal susah. Tak kenal maka tak sayang. Oke, 2 Petrus 3 yang tadi kita udah siapin. Ayat 17 sampai 18. Cesiska dengan hormat boleh baca. Dengan suara kedengaran. Ayat 17 sampai 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita siapa? Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Kejar pengenalan, Anda tidak akan menyesal. Amin. Tutup Alkitab kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Saya serahkan kepada hambanya, Bapak Gembala, yang akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan untuk setiap kami belajar seperti Daud yang tidak memandang keadaan apapun, yang dia pandang yaitu wajah-Mu, pengenalan akan Engkau. Bapa, siang ini kami mau belajar lebih dan lebih lagi
intim dengan Engkau. Yesus Kristus yang terkasih, lebih dari apapun juga, aku ingin mengenal Engkau lebih dan lebih dalam lagi. Aku ingin mengerti rancangan dalam hidup kami, Tuhan. Bapa, terima kasih. Saat ini kami ambil keputusan untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Di depan saat ini ada perjamuan. Kami mau ambil keputusan sebelum kami makan roti dan anggur. Saya undang untuk hambanya dan semua bangkit berdiri. Siang ini kami ambil keputusan, Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Sehingga tidak ada keraguan. Situasi kondisi apapun, Tuhan, tidak akan menghalangi shalom dalam kehidupan kami, karena kami kenal Engkau. Saat ini roti dan anggur ini Kau sucikan, kuduskan Bapa. Biar setiap kami yang makan dan minum, Tuhan, kami diingatkan akan kasih-Mu yang luar biasa. Hidupku dan setiap kita saat ini karena ada pengorbanan Kristus. Kau sucikan, Kau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sialahkan hambanya dibagi. Tetap dalam hadirat Tuhan. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, entah berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun berada saat ini, saudaraku, siang yang indah ini kembali kita akan satu meja bersama Tuhan. Sebelumnya mari kita renungkan sebelum Yesus diserahkan. Yesus berdoa, bahkan dikatakan peluhnya seperti butiran darah. Yesus tahu dia harus menanggung dosa manusia seluruh dunia. Itulah tujuan datang ke dunia. Sebagai manusia 100%, Yesus berdoa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu dari hadapanku. Doa itu diulang, saudaraku. Yesus sadar saat dia minum cawan, berarti dia harus mati, menanggung dosa manusia, saudara dan saya. Tapi apa yang terjadi? Karena cintanya, karena ketaatannya kepada Bapa di surga, doanya diakhiri. Tapi bukan kehendak-Ku yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Dan Yesus akhirnya putuskan dia minum cawan maut. Kenapa, saudaraku? Karena di cawan itu ada nama saudara. Ada nama Yohanes Trianto, Mami Eli, ada nama Siska, Jenny, semua, Dewi, ya. Nama Christian ada, Chandra ada.
Dia rela mati. Sehingga saudara dan saya bisa sebagaimana adanya seperti ini. Saudaraku, sebelum kita makan roti dan minum cawan, mari kita ambil waktu. Karena bukan rutinitas, tapi benar setiap kita harus mengingat peristiwa yang luar biasa. Saudara, firman Tuhan katakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ya, tubuh Tuhan adalah saudara dan saya, maka ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudaraku, sebelum kita makan roti dan minum cawan, roti melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah demi saudara dan saya. Anggur melambangkan darah Kristus yang tertumpah di bukit Golgota menebus dosa saudara dan saya. Mari kita berdoa. Mungkin ada yang perlu dibereskan dengan Tuhan dalam bulan ini, minggu-minggu ini, jam-jam ini. Bereskan. Mungkin kita sudah menyakiti, baik melalui perkataan, pikiran, apalagi perbuatan kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang perlu dibereskan dengan sesama tubuh Kristus, yaitu saudara dan saya. Mungkin kau pernah tersakiti. Lepaskan pengampunan. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni. Lepaskan pengampunan. Kalau saudara dan saya mungkin diingatkan, saya sudah menyakiti saudaraku, jangan sungkan-sungkan minta ampun. Mari kita ambil waktu, kita berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa, mungkin dalam bulan ini kami sudah menyakiti Engkau, baik sengaja maupun tidak Tuhan. Baik melalui ucapan, pikiran, apalagi perbuatan kami. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun, sucikan, layakkan kami. Sehingga siang ini kami layak boleh satu meja bersama Engkau Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih, kami percaya. Kami terima pengampunan yang datangnya dari Engkau. Saat ini saudaraku, mungkin kau tersakiti oleh kami, ya, oleh aku minta ampun. Dan sekiranya aku tersakiti, aku pun lepaskan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah demi saudara dan saya? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab
Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bukankah cawan anggur di tangan kita ini melambangkan darah Kristus yang tertumpah di bukit Golgota, menebus dosa saudara dan saya? Mari kita minum. Hubungan kami dengan Kau Tuhan sudah pulihkan. Hubungan kami dengan sesama Tuhan sudah pulihkan. Dan inilah pemandangan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Maka berkat pengurapan, berkat shalom, kelimpahan dalam segala sesuatu sudah diberikan. Kelimpahan kesehatan, kelimpahan sukacita, kelimpahan pengenalan akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, thank you, thank you. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan saat ini Bapa. Hidup kami tidak sama. Hidup kami mulai saat ini Bapa. Kami memiliki pikiran, perasaan seperti Yesus. Makin serupa dengan Kau. Thank you, thank you. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Thank you untuk perkenan Kau dalam ibadah hari ini Tuhan. Hari Minggu, hari kemenangan. Bapa, seperti Engkau menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami sebentar akan kembali melakukan aktivitas kami. Hidup boleh menjadi berkat sekeliling keluarga. Firman-Mu katakan Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ujung bumi. Hidup yang berbuah. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ibadah siang ini sudah selesai. Pulanglah dengan damai Kristus. Sebelum kau berpisah satu dengan yang lain, Tuhan sudah siapkan berkat untuk setiap kita. Mari angkat kedua belah tangan. Sambut berkat Tuhan dan terima dengan iman. Urala masikiara la papa pasede. Irabababa sikiara la pasede. Terimalah, terimalah. Segala berkat yang di langit dan di bumi sudah dicurahkan siang ini. Berkat dari Allah Bapa Abraham, berkat dari Allah Bapa Ishak, berkat dari Allah Bapa Israel. Baik berkat pengurapan yang membuat kita makin mengerti, makin masuk dalam desain Tuhan. Dan kita akan hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kebajikan. Berkat shalom, shalom Tuhan yang tidak tergoncangkan situasi kondisi apapun. Seperti Daud, dia melihat wajah Tuhan. Maka shalom itu akan memenuhi hidupmu dan hidupku. Kita mampu membagikan shalom itu dimanapun kita berada. Berkat kelimpahan dalam segala kebajikan. Diberkati kehidupanmu. Diberkati keluargamu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati usahamu. Sandang papan pangan dicukupkan. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi. Kebajikan kemurahan akan mengikuti setiap kita. Berkat keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Kerjakan dengan takut dan gentar. Kalau kita terima dengan cuma-cuma, bagikan juga dengan cuma-cuma. Berkat dari Allah Roh Kudus, penghiburan, kekuatan, tuntunan menyertai setiap kita. Sehingga setiap kita akan berjalan dari satu mujizat ke mujizat yang lain. Satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Sehingga setiap kita sudah ditetapkan menjadi umat-umat pemenang di akhir zaman dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima berkat Tuhan. Nikmati berkat Tuhan. Dan satu hal jangan lupa, jadilah berkat dimanapun saudara dan saya berada. Yang percaya dan mau katakan Amin. haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Puji Yesus Tuhan, memberkati. Tuhan Yesus berkati.